Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Silviana, semester 3A, Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana Cianjur. Di sini saya akan mereview materi pertemuan pertama yang didoseni oleh Profesor Dr. Hajah Heni Nur Aini SHMH beserta dosen asistennya yaitu Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH. Tadi beliau menjelaskan materi tentang bab 1 yaitu percobaan. Pengertian dan sifat percobaan. Percobaan tindak pidana tidak diatur dalam KUHP, tetapi dalam KUHP hanya ada batasan yang menentukan kapan ada percobaan dan menentukan syarat-syaratnya saja, yaitu seperti diatur dalam pasal 53 KUHP dan 54 KUHP. Dalam pasal 53 KUHP yaitu yang pertama mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Yang kedua yaitu maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam hal percobaan dapat dikurangi sepertiga. Yang ketiga, jika kejahatan diancam dengan pidana mati dan pidana seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun. Yang keempat, pidana tambahan bagi percobaan adalah sama dengan kejahatan selesai. Dalam pasal 54 KUHP yaitu mencoba melakukan pelanggaran tindak pidana berdasarkan kedua pasal tersebut, maka yang dapat dikenakan sanksi pidana untuk tindak pidana percobaan adalah hanya untuk tindak pidana yang berupa kejahatan yang diatur dalam buku 2 KUHP saja, sedangkan untuk pelanggaran yang diatur dalam buku 3 KUHP tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Selain itu, berdasarkan kedua pasal tersebut, maka yang dimaksud dengan percobaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang dengan niat yang jahat dan niat itu sudah mulai dilaksanakan tetapi perbuatannya belum selesai. Tindak selesainya perbuatan tersebut bukan karena berdasarkan dari pelaku. Sifat percobaan adalah yang pertama sebagai dasar atau alasan memperluas dapat dipidananya orang, yaitu seseorang dapat dikenakan sanksi pidana apabila sudah memenuhi unsur pasal 53 walaupun tidak memenuhi unsur delik. Jadi sifat dari pasal 53 atau percobaan dipandang sebagai memperluas dapat dipidananya orang dan bukan memperluas rumusan delik. Jadi percobaan tidak dianggap sebagai delik yang berdiri sendiri, melainkan sebagai delik yang tidak sempurna. Penganutnya adalah Hazawiko Surliga dan Omar Seno Adji. Yang kedua, sebagai dasar atau alasan memperluas dapat dipidananya perbuatan, yaitu bahwa tindak pidana merupakan satu tindak pidana yang bulat dan lengkap. Percobaan bukan delik yang tidak sempurna, tetapi delik sempurna dalam bentuk khusus atau istimewa. Penganutnya adalah Pumpe dan Moljatno. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.